Bisa seorang petugas perlintasan rel kereta api Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berhasil menyelamatkan seorang pria yang hampir tertabrak kereta api. Aksi heroik petugas pintu kereta tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi heroik petugas jalur lintas kereta api di pos nomor 105 Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Muhammad Sofi Bahtiar, petugas berusia 24 tahun ini berhasil menggagalkan upaya orang tak dikenal saat hendak menabrakkan diri ke kereta api. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu jam 19.46 saat kereta api Sangkurinang jurusan Ketapang, Banyuwangi, Bandung hendak melintas. Kasih tahu orangnya, Pak, ada kereta api mau melintas gitu. Orangnya itu cuma noleh gini, terus bilang tidak gitu. Sambil tangannya itu gini ke kereta api. Saya refleks langsung kaget, langsung saya loncatin itu, saya inggirin. Berarti itu spontan teman Mas ya? Spontan. Mereka ini ya? Itu keretanya udah lepas 107 itu. Udah dekat, sekitar 500 meteran lah. Menurut informasi warga sekitar, korban mengalami gangguan mental. Untuk mengantisipasi kejadian agar tak terulang, korban dibawa ke RSJ Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Anitsa dari tim Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Anitsa, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Togi dan juga Lala. Dan juga selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Kuningan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, terutama kendaraan dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang maupun kendaraan dari kawasan Mampang ataupun Pancoran yang akan mengarah ke kawasan Rasuna Said ataupun Menteng. Kepadatan pada pagi hari ini bisa kita saksikan bersama, sudah terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu bersabar, serta untuk selalu memperhatikan arahan dan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi mengingat kawasan ini merupakan jalur utama. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk menyesuaikan tanggal yang berlangsung pada saat ganjil genap di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan berbelok ke kanan mengarah ke kawasan Tendian ataupun Pancoran, untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja, dan juga terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 2 pada pagi hari ini. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan, dan juga untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Baik kendaraan dari kawasan Semanggi yang akan mengarah ke Cawang ataupun MT Haryono pada pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Dan pada pagi hari ini juga kendaraan dari kawasan Rasuna Said ataupun Mampang yang akan memutar balik juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan, dan juga untuk selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Cawang ataupun MT Haryono yang akan berbelok kiri ke kawasan Tendian ataupun Pancoran, untuk pagi hari ini terpantau ramai dan lancar. Dan kepadatan terjadi ini dari kawasan Tendian ataupun Pancoran yang akan mengarah ke kawasan Menteng ataupun Rasuna Said pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya kepadatan. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta arah dan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami informasikan pemirsa, berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 272 kasus laka lantas. Dengan rincian 25 meninggal dunia, 48 luka berat dan juga 339 luka ringan. Dari data tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara, khususnya bagi Anda pengendara roda 2, untuk selalu melengkapi surat-surat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, dan juga pastikan fisik Anda dalam keadaan yang prima.
Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, serangan udara penjajah Israel menghancurkan masjid dan tenda-tenda pengungsi di kota Gaza. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Presiden TVRI Papua Barat Yanto Idorwai ini yang dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Pegunungan Arfak akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Usai 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorwai, jurnalis TVRI Papua sekaligus travel vlogger, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Sebelumnya, Yanto Idorwai dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama 2 rekannya. Setelah 9 hari tim SAR gelar operasi pencarian, Yanto akhirnya ditemukan meninggal dunia. Dari Pegaf Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, bisa aksi tawuran antara kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Ya, tidak hanya menggunakan senjata tajam, pelaku tawuran juga saling melemparkan air keras ke lawannya. Dua kelompok remaja terlibat bentrokan di Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kedua kelompok saling menyerang dengan menggunakan parang, batu, dan botol kaca. Bahkan pelaku tawuran juga melakukan penyerangan menggunakan air keras ke arah kelompok lawan. Namun aksi tersebut membuat warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Awalnya sih dari sana udah pada kumpul, kita pada kumpul, terus saling maju tuh. Nggak tahu aturannya ini kemana. Nah, bawa parang, bawa air keras. Terus ada air keras ya? Iya, tepar, batu biasa, bling, Warga pun berharap polisi meningkatkan patroli keamanan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Ya, Togi, tadi itu sungguh memprihatinkan ya. Tawuran remaja yang sebenarnya tidak pernah bisa dibenarkan ya. Tapi dulu pakai senjata tajam, sekarang justru bertambah pakai air keras. Air keras. Itu kalau salah lempar ke orang, aduh. Togi. Pasti ini ya, pasti entah itu tubuhnya akan juga melumpuh terus segala. Makanya itu. Mungkin ini menjadi himbauan untuk para orang tua juga ya. Memang harus mengawasi pertemanan mereka di mana, mereka pergi kemana. Jangan sampai mereka bergabung dalam sebuah kelompok yang bisa dibilang melukai orang atau enggak mengakibatkan baik orang bisa luka parah ya. Betul, dan juga mungkin bagi aparat bisa lebih meningkatkan upaya preventif gitu ya, Togi. Yes. Mungkin berpatroli lebih rutin setiap malam untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi lagi ke depannya gitu ya, Togi. Ya, sementara itu Aliansi Masyarakat Pati bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati pada Selasa sore. Selain membakar ban bekas, massa juga melempari gedung kejaksaan dengan telur busuk. Pihak kejaksaan masih belum menanggapi tuntutan massa. Suasana tegang kembali terjadi pada hari kedua aksi demo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati Selasa sore. Demo diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan ratusan pengunjuk rasa yang memaksa masuk. Mereka juga melempari gedung kejaksaan dengan telur busuk dan menyiram aparat kepolisian dengan air selokan.
Selain itu, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan kepada Kejaksaan Negeri Pati. Aksi demo menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Pati Hari Wibowo untuk mundur dari jabatan lantaran diduga menyembunyikan salah satu kepala desa yang diduga korupsi ratusan juta rupiah. Selain itu, para pengunjuk rasa juga memprotes dugaan pemerasan yang dilakukan oknum kejaksaan kepada warga Pati. Kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang ke gedung kejaksaan untuk memprotes ya kinerja Kajari Pati terkait tidak ditahan ya tersangka korupsi Kepala Desa Teguhsari, dan juga beredar informasi di masyarakat ya jaksa di Kejaksaan Negeri Pati itu kerap memeras kepada keluarga yang berperkara di Kejaksaan Negeri Pati. Rencananya aksi demo akan digelar selama 5 hari mulai tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Khairul Anwar. Praktik korupsi di Kebun Binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi selidiki misteri kematian seorang pria bernama Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampisus Febri Ardiansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar di Jalan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu demi mengungkap misteri kematian, polisi bakal membongkar makam Sutrimo, orang terdekat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi juga mempersilahkan keluarga korban untuk melapor jika merasa ada kejanggalan. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah menyebut tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Keluarga menyatakan ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dia derita. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi kesehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Ya, bisa Febri Ardiansyah ini kuasa hukum ex-Jampitsus nyatakan tidak mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan dari kasus tersebut. Di substansi perkara tadi, saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Ya, kejanggalan demi kejanggalan terkuak terkait kematian penjaga rumah Febri Ardiansyah. Apakah ini murni takdir atau ada skenario gelap di baliknya? Kita simak perbincangan Yudi Handoyo dengan pakar forensik Reza Indragiri berikut ini. Saya menggunakan diksi ada tidak kemungkinan ini kematian tidak wajar. Oke. Indonews menggunakan diksi takdir atau konspirasi. Oke. Baik kosakata yang digunakan oleh kepolisian maupun kosakata yang dipilih oleh Indonews, kedua-duanya tidak ada dalam kamus ilmiah. Tidak ada dalam kamus ilmiah. Ada. Kematian manusia punya kemungkinan 4 penjelasannya. Berarti kita bicara tentang situasi yang menaungi kematian manusia. Pertama, natural, alami. Orang meninggal akibat situasi atau faktor alami, misalnya karena sakit parah yang tidak kunjung sembuh.
Yang kedua, accident atau kecelakaan. Agar tidak salah kaprah, kita samakan persepsi dulu. Accident atau kecelakaan yang dimaksud adalah ketika seseorang menjalankan suatu aktivitas tanpa dia duga, tanpa dia antisipasi, dia tiba-tiba masuk dalam sebuah situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Itu makna accident atau kecelakaan. Yang ketiga, S, suicide, yaitu seseorang yang secara sengaja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang keempat adalah homicide, yaitu seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Mari kita coba sisir satu persatu. Tampaknya kemungkinan yang paling bisa kita tepikan adalah kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat, suicide. Almarhum tidak secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Berarti tinggal tersisa 3 kemungkinan. Kalau 3 kemungkinan ini, sekali lagi, saya coba benturkan ke kosakata atau diksi yang dipakai oleh kepolisian, yaitu kematian tidak wajar, maka kematian tidak wajar sudah barang tentu bukan merupakan kematian akibat faktor alami. Berarti sudah 2 kemungkinan yang bisa kita sisir. Yang kita sisihkan. Ya, tersisa 2. Itu almarhum meninggal akibat kecelakaan, ataukah almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Dari 2 kemungkinan ini, yang merupakan atau mengandung indikasi pidana cuma 1, yaitu ketika almarhum bisa dipastikan meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalau almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain dalam kurung pidana, maka memang sudah seharusnya polisi melakukan penelusuran lebih jauh, termasuk untuk melacak ada tidak jejak-jejak kematian almarhum ini bersangkut paut dengan kasus hukum yang sedang membelit. Pemirsa, tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya adalah penyidik kepolisian. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan prasaksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa KPK buka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan di gedung Bank Indonesia. Namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara.
Ya, pasca pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini pastikan fungsi Bank Indonesia sebagai institusi yang menjaga nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter tetap berjalan. Ya, sementara itu Erlangga juga tegaskan ia belum menerima nama calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Peri. Penting kan institusinya. Dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan moneter.